tugas rekayasa ide mata kuliah analisis real. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Andra Febiolanita, Andre L. Amalpaung, dan Nia Santian Lumuntomi. Kami akan mengangkat tema subprimum dan infrimum di R. Sifat subprimum dari R yaitu setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas mempunyai subprimum di R. Dalam kata lain, setiap himpunan yang terbatas di atas memiliki subprimum di R. Demikian juga sebaliknya, setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas bawah memiliki infrimum di R. Dalam kata lain, jika sebuah himpunan terbatas di bawah, pasti himpunan tersebut memiliki infrimum di R. Sebagai contoh soal, dimisalkan A tidak sama dengan himpunan kosong, B tidak sama dengan himpunan kosong, di mana A, B subset dari R, dan A, B terbatas di R. Dimisalkan A ditambah B sama dengan A kecil ditambah B kecil, di mana A kecil elemen dari A, B elemen dari B, maka akan kita buktikan subprimum dari himpunan A ditambah B sama dengan subprimum A ditambah subprimum B. Dapat kita buktikan dengan dimisalkan U sama dengan subprimum A. Dalam kata lain, U adalah batas atas dari A. Maka A lebih kecil sama dengan U, di mana A elemen dari A besar, atau A elemen dari himpunan A. Lalu dimisalkan V sama dengan subprimum dari B, maka V merupakan batas atas dari B. Jadi, B lebih kecil sama dengan V, di mana B elemen dari himpunan B. Dari persamaan 1 dan 2, diperoleh A ditambah B lebih kecil dari U ditambah V. Maka, U ditambah V merupakan batas atas dari A ditambah B. Batas atas dari himpunan A ditambah B. Lalu kita misalkan, T adalah sembarang batas atas A ditambah B. U tambah V tadi diubah menjadi T. Nah, maka U ditambah V lebih kecil atau sama dengan T. T adalah sembarang batas atas A ditambah B, maka A kecil ditambah B kecil lebih kecil dari T, di mana A elemen dari himpunan A, B elemen dari himpunan B. Nah, A ditambah B lebih kecil dari T ekuivalen dengan A lebih kecil T dikurang B. Maka, oleh karena itu, T dikurang B merupakan batas atas dari A, dari himpunan A. U sama dengan subprimum dari A. Tadi kita misalkan U sama dengan subprimum dari A. Dan T dikurang B merupakan batas di atas dari A. Maka menurut definisi, U lebih kecil dari T dikurang B, U lebih kecil T kurang B ekuivalen dengan B lebih kecil T dikurang U. Maka T dikurang U merupakan batas atas dari B. Tadi kita misalkan V sama dengan subprimum B, dan T dikurang U batas atas dari B. Maka menurut definisi, V lebih kecil T dikurang U ekuivalen dengan U ditambah V lebih kecil dari T. Maka U ditambah V lebih kecil dari T untuk T adalah sembarang batas atas A ditambah B. Dari bintang 1 yang merupakan U ditambah V adalah batas atas dari A ditambah B, dan bintang yang kedua T itu sembarang batas atas lebih kecil atau sama dengan U ditambah V merupakan batas atas dari A tambah B, maka menurut definisi subprimum A ditambah B sama dengan U ditambah V sama dengan subprimum A ditambah subprimum B. Maka terbukti subprimum A ditambah B merupakan subprimum A ditambah subprimum B. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang nilai subprimum dan infrimum dari suatu himpunan.
contoh yang kami ambil diberikan himpunan A sama dengan minus 1 pangkat N per N, di mana N elemen bilangan asli. Tunjukkan bahwa nilai supremum dari A sama dengan setengah dan nilai infimum dari A adalah minus 1. Yang pertama akan kita tunjukkan bahwa nilai supremum A sama dengan setengah. Jika kita tabulasi himpunan A atau kita daftarkan anggotanya, himpunan A dapat kita tulis menjadi minus 1 setengah, minus per 3 seperempat, dan seterusnya. Kita lihat jelas bahwa setengah merupakan batas atas dari himpunan A. Misalkan M lebih besar dari 0 merupakan batas atas lain daripada A, harus kita tunjukkan bahwa setengah lebih kecil sama dengan M. Kita kontradiksikan setengah lebih kecil sama dengan M, jadi kita andaikan bahwa setengah lebih besar dari M atau kita tulis M lebih kecil dari setengah. Berarti minus 1 pangkat N per N lebih kecil sama dengan M untuk setiap N elemen bilangan asli. Tetapi apabila kita ambil N-nya sama dengan 2, maka kita peroleh setengah lebih kecil sama dengan M. Ini kontradiksi dengan pengandaian sebelumnya, sehingga harus diingkari. Jadi haruslah setengah lebih kecil sama dengan M, yang mana ini berarti setengah merupakan batas atas terkecil dari A, atau dapat kita tulis nilai supremum A adalah setengah. Yang kedua akan kita tunjukkan bahwa nilai infimum A sama dengan minus 1. Jelas bahwa minus 1 merupakan batas bawah dari A. Kita misalkan ada M yang merupakan batas bawah lain daripada himpunan A. Akan ditunjukkan bahwa M lebih kecil sama dengan minus 1. Dengan kontradiksi, kita andaikan M lebih besar dari minus 1. Ini berarti minus 1 pangkat N per N lebih besar sama dengan M untuk setiap N elemen N bilangan natural. Tetapi apabila kita ambil N sama dengan minus 1, kita peroleh minus 1 lebih besar dari M, yang mana pernyataan ini kontradiksi dengan pengandaian sebelumnya, sehingga harus kita ingkari. Jadi haruslah M lebih kecil dari minus 1. Ini berarti minus 1 merupakan batas bawah terkecil dari A, atau dapat ditulis infimum A sama dengan minus 1. Jadi terbukti bahwa supremum A himpunan A tadi setengah dan infimum A tadi minus 1. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh supremum dan infimum. Di mana contohnya itu diberikan S1 sama dengan S elemen R, X lebih besar sama dengan 0. Apakah S1 mempunyai batas bawah dan batas atas? Apakah infimum S1 dan supremum S1 ada? Buktikan penyelesaiannya. Untuk persamaan 1, kita akan menunjukkan 0 merupakan batas bawah S1. Buktinya, karena X lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X elemen S1, maka menurut definisi 0 adalah salah satu batas bawah dari S1. Untuk persamaan 2-nya akan ditunjukkan jika T adalah sembarang batas bawah S1, maka T lebih kecil sama dengan 0. Bukti, andaikan T lebih besar 0 karena 0 elemen S1, berarti T bukan batas bawah S1. Kontradiksi dengan T batas bawah S1, bahwa pengandaian T lebih besar 0 adalah salah. Jadi T lebih besar sama dengan 0.
dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh 0 sama dengan infimum S1. Jadi terbukti bahwa S1 memiliki batas bawah dan mempunyai infimum. Selanjutnya kita akan buktikan apakah S1 memiliki batas atas dan suprimumnya. Penyelesaiannya, yang pertama itu kita buktikan dulu faktanya. Kalau fakta 1 itu kan memang lebih besar dari 0, berarti U tambah 1 lebih besar dari U. Andaikan U adalah batas atas S1, berarti S lebih kecil sama dengan U setiap S elemen S1. U tambah S1 elemen S1 dan U adalah batas atas S1. Maka U tambah 1 lebih kecil dari U kontradiksi dengan fakta U tambah 1 lebih besar dari U. Pengandaian U adalah batas atas S1 adalah salah. Jadi S1 tidak memiliki batas atas, maka S1 juga tidak memiliki suprimum. Terima kasih.